Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, itulah ucapan yang paling pantas kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lebih-lebihnya lagi nikmat iman wal Islam. Selamat menyertai salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang, yang disinari oleh pancaran iman dan takwa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Generasi Muda sebagai Cerminan Masa Depan Bangsa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika. Kehidupan yang sangat indah dapat dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrah pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghulayani, seorang pujangga Mesir, berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka hendaklah kita mendidik generasi muda kita menjadi generasi yang berintelektual, berakhlak mulia. Bahkan dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan hendaklah kita mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Iman Hafidz Imamuddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas menyebutkan bahwa berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang membawa kemudaratan bagi dia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiatnya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan. Hadirin, jika kita kaji lebih mendalam, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik, istibahnya wal yakhsha adalah sigat amar. Kaidahnya mengatakan al aslu fil amar lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Menurut ayat di atas jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memperingati manusia supaya tidak meninggalkan generasi muda yang lemah baik fisik, mental maupun intelektual. Karena ini bisa menyebabkan kemunduran apabila generasi muda yang ada sekarang maupun yang akan datang mempunyai kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media. Karena modal utama mereka dalam membentengi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman bermanfaat dan kemudaratan dari sebuah pergaulan dan media, sehingga hal ini biasa memudahkan remaja dan pemuda
dalam proses filterisasi budaya sehingga mereka terbebas dari taklid buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Oleh karena itu wajib bagi kami, saya, saudara, kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak keturunan dan generasi yang lemah. Profesor Dr. Haji B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi remaja pemuda kita saat ini, saya yakin mereka bukan pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia dan lain sebagainya. Yang kita kenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi Stuttgart, bahkan menjadi the founding father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda saat ini dan yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa dan agama yang kita anut saat ini. Sebab Syubhanul Yawm Rijal Qadi, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa yang akan datang. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda, sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13 yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar-benar sesungguhnya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Hadirin masya'arul muslimin rahimakumullah. Iman Al-As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafsir memberikan syarahan terhadap ayat tersebut dengan redaksi, yaitu kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita mereka menurut perjalanan yang benar, tidak ditambahkan dan tidak dikurangi sedikit pun. Dengan demikian ayat tersebut merupakan kabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Isi beritanya adalah kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat dijadikan uswatun hasanah, terutama bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol profesi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, selaku generasi penerus bangsa, sebagai generasi milenial, mari kita sing-singkan lengan kita, langkahkan kaki kita ke depan, bekerja dan bekerja. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh remaja dan pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asghari dalam At-Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Kerjakanlah yakni oleh rasa agar iman melekat, oleh rasio agar ilmu meningkat, oleh raga agar badan sehat, oleh usaha agar ekonomi kuat, dan oleh kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jikalau 5 potensi ini sudah melekat pada generasi muda, remaja kita, generasi milenial,
maka generasi kita dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus bangsa yang akan meneruskan perjuangan bangsa. Maka jadikanlah generasi muda kita, mari kita bina, mari kita didik menjadi generasi-generasi yang berintelektual, berdaya saing, dan mampu membuktikan terhadap negaranya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan generasi muda menjadi pemimpin yang paling hebat di hari esok. Maka cukup sekian ceramah yang sempat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wallahu yahdi ila dar salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.